Baik, saudara-saudara, mungkin ada pertanyaan dalam hati dalam hati, atau pertanyaan ini datang dari orang lain, atau dalam hati sendiri juga bertanya-tanya siapa sih Tuhan itu? Siapa sih Allah itu? Siapa sih Bapa itu? Nah, sekarang kita harus tahu dulu, Tuhan, Allah, Bapa itu bukanlah nama, bukan nama. Allah, Tuhan itu bukan nama. Itu adalah suatu jabatan, atau ini bahasa umum, saya bicara bahasa umum jabatan. Jadi jabatan ini dalam suatu rumah pun ada jabatan bapak, mama, kan begitu. Nah, siapa bapak di rumah itu? Otomatis ada namanya, siapa? Misalnya Suratmin, itulah bapak di rumah itu. Itulah jabatannya, bapak. Begitu ya. Itulah namanya, bukan Bapa, namanya bukan Allah, namanya bukan Tuhan, tapi namanya Suratmin. Begitu ya. Kita harus tahu, paham dulu, jangan nanti kita siapa Allah itu, siapa, tapi kita tetap berpandangan lain. Jangan. Kita harus tahu dulu Tuhan itu apa, Allah itu apa. Oke. Jadi kita kembali ke Alkitab dari awal penciptaan, Kejadian 1 ayat 1. Demikian bunyinya. Ini kitab permulaan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini dijelaskan Allah menciptakan, atau Tuhan menciptakan, atau sama saja Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah itu Allah pencipta. Dari sini kita ketahui Allah lah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Berarti siapa Allah itu? Pencipta. Begitu ya. Siapa Tuhan itu? Pencipta. Pencipta itu otomatis berkuasa berkuasa. Nah, dikatakan Allah Tuhan, itu sesuatu yang menciptakan. Nah, oke, sampai di situ dulu untuk ini. Kita lihat di Keluaran 3 ayat 14. Nah, siapa Allah itu? Siapa Tuhan itu? Kan begitu. Itu tadi pertanyaan di awal. Jadi kita lihat Keluaran 3 ayat 14. Demikian bunyinya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Ini di Keluaran ini waktu Musa diutus Tuhan kepada bangsa Israel, diperbudakan di tanah Mesir. Tuhan atau Allah mengutus Musa ke
Mesir menyampaikan firman Tuhan. Jadi dikatakan pertanyaan Musa kepada Tuhan, kalau mereka bertanya nanti kepada saya, apalah yang akan kukatakan? Katakanlah siapa namamu, kan begitu. Misalnya, kalau aku disuruh kemana lah aku bilangnya, ke rumah Syanu, kan begitu. Terus dikatakan, siapa yang nyuruh kau kemari? Kira-kira begitu ya, ditanya, siapa yang nyuruh kau kemari? Supaya jangan nanti saya diusir, kira-kira begitu ya. Jadi katakanlah demikian, aku adalah aku, itulah namanya. Karena di perjanjian lama nama Yesus belum ada ya. Nama Yesus belum ada. Tapi Yesus sudah ada di sana di awal penciptaan. Nah, saya jadi bingung kan? Kenapa nama Yesus belum ada, tapi Yesus sudah ada di sana? Nah, kita simpan dulu pertanyaan ini. Siapakah Yesus ini? Kita simpan dulu untuk kemudian nanti ya. Nah, kita lihat Yesaya 7 ayat 14. Saya bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi di sini dikatakan seorang perempuan muda. Nah, kalau di bahasa Tobanya dikatakan demikian. Idama gabe-gabe masa dan namar baju ya. Kalau di bahasa Toba jelas dikatakan ya, namar baju itu anak perempuan yang masih perawan, itu dia ya. Jadi jelas merujuk ayat ini kepada Maria tentang kelahiran Yesus. Tapi di sini belum ada nama Yesus, sebab dinamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Jelas Yesus datang ke dunia ini, karena Yesus datang ke dunia ini ya, Allah bersama dengan kita di dunia ini, kira-kira begitu ya. Jadi ini siapakah Yesus, siapakah Tuhan itu, siapakah Allah itu? Ini harus dikembalikan kepada Alkitab. Tidak bisa ditafsir sendiri. Di Alkitab sudah ditulis semuanya ya. Mungkin kita yang belum rajin membaca Alkitab. Jadi setelah kita memahami ini, siapakah Allah itu? Allah itu adalah pencipta. Dan di kitab Keluaran 3 ayat 14 dikatakan, aku adalah aku. Artinya belum ada nama di situ dikatakan ya. Belum ada nama. Artinya aku, artinya Tuhan itu tadi yang mencipta. Aku adalah pencipta. Begitu ya. Terus dikatakan di kitab Yesaya 7 ayat 14, Immanuel. Ya. Oke, jadi sekian dulu untuk perkenalan siapakah Tuhan itu, siapakah Allah itu. Ingat, Tuhan Allah atau Bapa itu bukan nama ya, itu adalah sebutan kepada yang maha kuasa ya, sebutan kepada yang maha kuasa, bukan nama ya. Oke, terima kasih.